Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky Fitriani dari program Ilmu Hadis semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang otomatisasi kreatif pada Canva dan CapCut. Yang pertama, ada Canva AI. Canva ini tuh transformasi ide menjadi visual instan. Nah, masuk ke definisi dan sejarah. Sejarahnya, Canva adalah platform desain grafis berbasis web dan aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2013 yang memudahkan pemula membuat konten visual seperti media sosial, presentasi, dan poster melalui antarmuka, drag and drop, didirikan oleh Melanie Perkins, Steve O'Brien, dan Cameron Adams di Sydney pada tahun 2012, dan Canva ini bertujuan mendemokratisasi desain agar semua orang bisa berkreasi. Nah, Canva ini adalah platform desain grafis yang awal mulanya itu pada tahun 2012 didirikan oleh tadi Melan Perkins di Sydney, Australia. Beliau terinspirasi dari kesulitan siswa mempelajari perangkat lunak desain yang rumit. Nah, peluncurannya itu pada tahun diluncurkannya itu pada tahun 2013 itu baru diluncurkan. Nah, resmi diluncurkan dengan fokus pada kemudahan penggunaan. Pertumbuhannya itu mendapat pendanaan besar dari investor Silicon Valley dan berkembang pesat bernilai miliaran dolar pada tahun 2019. Nah, evolusinya itu fitur ini termasuk menambah fitur baru seperti pengeditan foto, video, dan alat bantu AI. Itu evolusi fiturnya. Selanjutnya, nah Canva ini tuh menyediakan dua bisa menjadi desain otomatis yaitu Magic Design dan Magic Media. Nah, Magic Design sendiri ini untuk membuat desain layout profesional secara otomatis hanya dari deskriptif teks atau prompt, mempercepat proses pembuatan konten visual edukatif. Itu untuk Magic Design. Nah, kalau untuk Magic Medianya, Canva ini tuh untuk fitur text to image dan image to video yang memungkinkan pembuatan aset orisinal dan animasi pendek tanpa keahlian teknis rumit. Selanjutnya, di Canva juga menyediakan fitur AI yang ada 3. Yang pertama itu Magic Switch. Nah, Magic Switch ini itu adalah untuk ubah format desain otomatis untuk berbagai platform, itu Magic Switch. Nah, terus ada AI Expansion. Nah, AI Expansion ini tuh untuk memperluas latar belakang gambar menggunakan konteks AI. Yang ketiga ada video generator. Nah, ini untuk menciptakan klip video sinematik dari perintah teks. Lanjut. Selanjutnya ada CapCut AI. Nah, CapCut kalau Canva tadi untuk desain layout, kalau CapCut ini untuk penyutingan video profesional. Nah, definisinya sendiri, CapCut adalah aplikasi penyutingan video populer yang dikembangkan oleh ByteDance Ltd, yaitu perusahaan teknologi Tiongkok yang juga memiliki TikTok. Awalnya itu dirilis sebagai ViaMaker pada tahun 2019. Lalu aplikasi ini diluncurkan secara global pada April 2020 dengan nama CapCut. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengeditan video pendek, seringkali disinkronkan dengan tren konten TikTok. Nah, asal-usulnya itu pada tahun 2019 sampai 2020, aplikasi ini dikembangkan di bawah naungan ByteDance yang didirikan oleh Zhang Yiming dan Liang Rubo. Pertama kalinya itu merilisnya versi Tiongkok dengan nama ViaMaker sebelum diubah menjadi CapCut untuk rilis global pada tahun 2020.
Nah, untuk perkembangannya, Capcut ini perkembangannya itu sangat pesat, menjadi salah satu aplikasi edit video paling populer dengan lebih dari 100 juta unduhan di Google Play Store berkat antarmuka yang ramah penggunaan dan fitur AI yang canggih. Nah, untuk perluasan platformnya sendiri, setelah sukses diangkat menjadi perangkat seluler Android dan iPhone, Capcut memperluas layanannya dengan meluncurkan versi desktop, Windows, dan Mac serta versi web. Nah, fitur utamanya, aplikasi ini populer karena menyediakan fitur template, efek, serta kemudahan dalam pemotongan, pengaturan kecepatan, dan penyelesaian warna. Nah, CapCut ini ada editing automatiknya. Yang pertama, script to video. Script to video ini yaitu AI menyusun draft video utuh, mencari stock footage, dan mengatur alur cerita hanya berdasarkan naskah narasi yang kita tulis. Nah, itu script to video. Yang kedua ada auto caption. Nah, auto caption ini deteksi suara otomatis yang menghasilkan subtitle yang akurat dan sinkron dalam hitungan detik saja. Nah, ini tuh untuk meningkatkan aksesibilitas konten. Nah, fitur produksi cerdas, di Capcu juga ada fitur AI-nya, yaitu ada AI voice over, yaitu pada AI ini kita itu bisa buat video narasi suara natural tanpa perlu rekam manual. Nah, itu gunaan AI voice over. Yang kedua ada auto pitch, yaitu sinkronisasi transisi video dengan ketukan musik secara otomatis. Nah, itu fitur-fitur AI di Capcut. Ketika kita ingin membuat video dengan cara yang lebih mudah, itu bisa digunakan fitur-fitur tadi. Selanjutnya ada alur kerja kolaboratif. Nah, visual dan dinamika. Canva ini digunakan untuk merancang aset visual, tipografi, estetik, dan ilustrasi awal. Nah, Capcut digunakan untuk tahap finalisasi, menambahkan suara AI, ritme, dan teks otomatis agar konten siap unggah. Itu alur kerja kolaboratif antara Canva dan CapCut. Nah, workflow efisien kontennya ada ideasi, Canva, CapCut, dan publikasi. Ideasi ini penyusunan naskah dan pesan dakwah. Canva yaitu generasi aset visual dan ilustrasi AI. CapCut editing audio, caption, dan final draft. Publikasi, ekspor dan unggah ke media sosial. Itu tadi alur kerja kolaboratifnya. Nah, analisis efisiensi produksi. Nah, proses konten untuk Canva dan CapCut. Nah, proses konten kalau metode tradisional dan metode AI, jika dibandingkan untuk pembuatan visual, untuk metode tradisional ini, kalau ingin membuat konten pembuatan visual dengan cara metode tradisional itu desainnya manual berjam-jam, sedangkan kalau kita menggunakan metode AI itu bisa dengan hitungan menit itu bisa langsung jadi ya dengan menggunakan magic design tadi. Nah, kalau juga untuk penyusunan video, kalau menggunakan metode tradisional, editingnya itu manual, klip demi klip. Sedangkan kalau menggunakan metode AI, itu script to videonya tuh otomatis, jadi lebih cepat dan lebih memudahkan ketika ingin menyusun sebuah video. Voice over dan text. Nah, untuk metode tradisionalnya, voice over dan text ini kalau menggunakan metode tradisional itu rekaman dan rekaman dan mengetiknya itu secara manual. Jadi menggunakan waktu yang lama. Sedangkan kalau menggunakan metode AI itu tadi ada AI
voice, dan auto caption itu lebih cepat kalau menggunakan metode AI. Kita tidak perlu rekaman karena udah ada rekaman AI-nya, jadi kita nggak perlu rekaman manual. Dan auto caption kita tidak perlu mengetik secara manual, itu bisa langsung dideteksi oleh AI kalau menggunakan metode AI untuk proses konten, voice over, dan teks. Selanjutnya landasan etis dan spiritualnya. Ini ada hadis dari Imam Muslim yang artinya barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Yang kedua hadis dari Al-Tobrani yang artinya sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan i'tikad atau profesional dan berkualitas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.